Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 37, apakah kamu ingin memberontak lagi? Tuan Qi, sekarang Anda memiliki tambang besi ini. Bukankah itu berarti Anda dapat memiliki besi sebanyak yang Anda inginkan di masa mendatang? Tidak seorang pun pernah memikirkan besi yang dulunya berada di luar jangkauan. Sekarang benda itu ada di kaki mereka, dan mereka dapat mengambil sebanyak yang mereka inginkan. Seluruh gunung akan berubah menjadi besi. Qi Fei tersenyum dan mengangguk pada mereka. Ya, ini tambang besi. Mulai sekarang, besi yang aku lebur bisa dijual dengan lancar. Uang yang aku hasilkan tidak akan ada habisnya. Siapapun yang membantuku akan mendapat bagian dari penghargaan itu. Inilah yang ingin didengar semua orang. Mereka pasti tidak ingin bekerja untuk Qi Fei secara cuma-cuma. Selama Qi Fei menghitung sumbangan mereka, maka dia tidak akan bisa mendapatkan uang lebih sedikit dari mereka. Jadi semua orang sangat senang, dan mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Qi Fei tentang penggunaan besi untuk membuat senjata di masa depan. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa, asalkan mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik. Apa hubungannya dengan apakah Qi Fei membuat senjata atau tidak? Terlebih lagi, mereka sekarang berada di perahu yang sama dengan Qi Fei. Qi Fei akan menjadi semakin kuat di masa depan, dan status mereka pasti akan meningkat juga. Tetapi pada saat ini, kepala desa Qi menatap Qi Fei dengan cemas. Dia tidak sebahagia orang-orang di sekitarnya, karena Qi Fei berasal dari desa Taohua mereka, jadi mereka makmur dan menderita bersama. Sekarang Qi Fei memiliki niat untuk memberontak, kepala desa Qi juga harus mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Mereka hanya orang-orang dari dua desa, tetapi mereka berperang melawan seluruh dinasti Longteng. Hal itu juga membuat kepala desa Qi merasa sangat takut. Dia menjalani kehidupan yang jujur sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia tua, dia akan dipaksa memberontak bersama Qi Fei. Apakah ini benar-benar mungkin? Jika Qi Fei gagal, desa Taohua mereka tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Qi Fei menjelaskan beberapa keraguan kepada semua orang. Apa yang paling dikhawatirkan semua orang adalah berapa besar gaji yang akan dibayarkan Qi Fei kepada mereka di masa mendatang. Qi Fei meyakinkan mereka, selama mereka setia dan bersedia bekerja untuknya, mereka akan menerima komisi dari hasil penjualan. Adapun besarnya komisi, tergantung pada berapa banyak uang yang dapat diperolehnya saat itu. Namun, Qi Fei juga secara khusus memberitahu mereka bahwa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya akan menjadi semakin berbahaya. Misalnya, senjata ini harus digunakan oleh seseorang. Lalu setiap orang yang bekerja di bawahnya harus menggunakan senjata ini bersama-sama dengannya untuk melawan musuh asing. Karena begitu berita tentang Qi Fei yang memiliki tambang besi menyebar, pasti akan banyak orang berniat jahat yang ingin mengambil alihnya. Kemudian kita perlu bekerja sama untuk melawan musuh asing. Ketika penduduk desa mendengar kemungkinan akan terjadi pertempuran lagi, mereka terdiam sejenak. Semua orang sedikit ragu karena berkelahi pasti berarti kematian. Mereka hanya menginginkan cara untuk bertahan hidup, tetapi jika mereka mengikuti Qi Fei, itu pasti akan lebih berbahaya. Jadi mereka tidak langsung setuju, dan Qi Fei tahu itu. Sebelum meminta mereka melakukan hal yang berbahaya seperti itu, mereka harus diberi waktu untuk memikirkannya. Jika orang-orang ini hanya mengangguk dan setuju, Qi Fei bahkan akan meragukan apakah mereka benar-benar bekerja untuknya. Jadi Qi Fei memberitahu mereka, tidak perlu terburu-buru sekarang, kamu bisa pulang dan memikirkannya perlahan-lahan. Jika kamu tidak mau, kamu bisa berhenti kapan saja. Aku tidak akan memaksamu. Tentu saja, jika ada yang bersedia maju dan mundur bersamaku, aku juga menyambut semua orang untuk bekerja untukku kapan saja. Wang Heng telah mengambil 1 ton besi, dan Qi Fei percaya pada kekuatan keluarga Wang. Karena Wang Heng berani menawarkan bantuan untuk menjual besi, dia pasti bisa menjual 1 ton besi itu. Selama dia menjualnya, Qi Fei dapat hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Akan tetapi, jika seseorang ingin mendukung pasukan, harga jual 1 ton besi masih belum cukup. Jadi Qi Fei sekarang dapat merekrut orang sesuka hatinya. Bagaimanapun, dia hanya membayar mereka 5 sen sehari, yang masih sangat murah. Qi Fei melihat hari sudah mulai larut dan tidak mungkin baginya untuk tinggal bersama penduduk desa Taohua di desa Lihua.
Jadi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa Lihua dan semua orang lainnya, dia kembali ke desa Taohua bersama kepala desa Qi dan lainnya. Dalam perjalanan, kepala desa Qi membujuk Qi Fei dengan sedikit ketidaksetujuan. Qi Fei, meskipun kamu punya pikiran seperti itu, kamu tidak boleh mengatakannya di depan banyak orang. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada orang yang berniat jahat di antara mereka. Tapi Qi Fei bertanya balik, kepala desa, kalau aku tidak menjelaskannya sebelum ini, kapan menurutmu waktu yang tepat untuk menjelaskannya? Ketika kepala desa Qi mendengar pertanyaan Qi Fei, dia tertegun sejenak. Setelah memikirkannya baik-baik, saya menemukan bahwa apa yang dikatakan Qi Fei tampaknya masuk akal. Bagaimanapun juga, pemberontakan adalah masalah yang sangat serius. Jika Qi Fei menyembunyikannya dari mereka sejak awal, tunggu sampai semua orang bekerja dengan antusias untuk Qi Fei. Jika Qi Fei memaksa semua orang untuk memberontak bersamanya, maka semua orang pasti merasa menentang dan merasa ditipu oleh Qi Fei. Tetapi jika Qi Fei telah menjelaskannya kepada semua orang sebelum ini, pada saat ini, mereka yang ingin terus bekerja untuk Qi Fei pasti sudah memikirkan harapan mereka. Pada saat itu, Qi Fei akan meminta mereka untuk mengangkat senjata dan mengikutinya. Semua orang akan lebih patuh. Terlebih lagi, Qi Fei menambahkan, saya hanya ingin melihat berapa banyak orang yang bersedia bekerja dengan saya sebelum ini, dan berapa banyak orang yang memiliki motif tersembunyi. Saya tidak ingin bawahan saya mengambil upah yang saya berikan dan berpikir untuk mengkhianati saya. Jika ada yang tidak mau mengikuti Qi Fei dalam pemberontakan, Qi Fei tidak akan memaksa mereka. Mereka bisa pergi saja, itu bukan masalah besar. Jadi Qi Fei ingin menjelaskan semuanya sebelum itu, untuk mengetahui apa sebenarnya pikiran mereka, tetapi kepala desa Qi memikirkannya matang-matang. Lalu dia berkata pada Qi Fei, tetapi jika mereka bersedia bekerja sama dengan Anda, tidak apa-apa. Jika ada yang tidak bersedia, mereka akan melaporkan Anda ke pemerintah. Anda akan ditangkap oleh pemerintah bahkan sebelum Anda membentuk pasukan sendiri. Pada saat itu, seluruh tambang besi akan dinasionalisasi. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh kepala desa Qi. Sayap Qi Fei belum cukup kuat, jadi dia bisa bertindak begitu berani. Katakan saja apa yang ingin Anda lawan. Siapapun yang sedikit sombong dapat menghancurkan Qi Fei sampai mati. Warga desa sekitar desa Taohua juga turut memberikan tanggapan pada saat itu. Ya, meskipun masa depan yang direncanakan Qi Fei untuk mereka sangat cerah. Tetapi jika Qi Fei sendiri gagal berkembang, dia akan dimusnahkan oleh pemerintah. Lalu mengapa mereka mengikuti Qi Fei? Lebih baik pulang dan bertani dengan jujur. Bab 38, Tuan Wang. Qi Fei tidak memikirkan masalah ini, itulah sebabnya dia berani melakukannya di depan banyak orang. Dia mengutarakan pikirannya karena dia mempunyai kartu truf yang hebat, yaitu dinamit. Lagi pula, dinasti Longteng sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Keluarga Wang berasal dari ibu kota, dan dengan status, kedudukan, dan kekuasaan mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan di Kabupaten Taohua. Selama keluarga Wang dapat bekerja sama dengannya, tidak perlu khawatir dengan hakim daerah. Keluarga Wang pasti dapat membantunya. Qi Fei menghibur kepala desa Qi dan berkata, Kepala desa, saya tahu betul hal ini. Jangan khawatir, dengan dukungan keluarga Wang, hakim daerah tidak perlu takut. Penyebutan keluarga Wang sebenarnya membuat mereka diam. Bahkan jika mereka khawatir tentang kekuatan Qi Fei, mereka pasti tidak akan khawatir tentang keluarga Wang. Bagi mereka, keluarga Wang adalah bunga dari gunung tertinggi. Jika bahkan keluarga Wang bersedia berdiri di pihak Qi Fei, maka mereka memang tidak perlu khawatir tentang apapun. Adapun Wang Heng, setelah menarik kembali 1 ton besi, dia bertemu langsung dengan ayahnya. Ayahnya memandang sekelompok orang di belakangnya, yang semuanya tengah membawa sebuah benda besar dengan susah payah. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Heng, apa yang telah kau lakukan akhir-akhir ini? Kau selalu berangkat pagi dan pulang malam. Apakah kau sudah mendapatkan gunung tandus yang kuminta? Meskipun Wang Heng merasa agak kasihan karena itu jelas merupakan tambang besi, dia tetap memberikannya kepada Qi Fei. Tetapi dia berubah pikiran dan merasa lega. Jika gunung tandus ini benar-benar jatuh ke tangannya, dia pasti tidak akan bisa mengenali bahwa gunung tandus itu sebenarnya adalah tambang besi. Bahkan jika dia mengenalinya, dia tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Jadi apapun yang terjadi,
gunung tandus ini harus berada di tangan Qi Fei untuk memainkan peran yang lebih besar. Selama keluarga Wang mereka dapat bekerja sama dengan Qi Fei, mereka juga dapat memperoleh keuntungan dari tambang besi. Berkata Wang Heng kepada ayahnya sambil tersenyum. Ayah, coba lihat apa ini. Setelah berkata demikian, ia merobek kain dari beban besi seberat 1 ton itu. Tuan Wang agak bingung pada awalnya, bertanya-tanya apa yang dilakukan putranya yang biasanya sangat tenang akhir-akhir ini. Tetapi setelah melihat bongkahan besi yang besar itu, matanya tiba-tiba terbelalak. Besi merupakan material strategis di dinasti Longteng. Biasanya, segala sesuatunya dikontrol ketat oleh keluarga kerajaan, meskipun dia pernah menjadi pejabat penting di istana, nomor 2 setelah kaisar. Tidak ada kesempatan untuk melihat begitu banyak besi. Tuan Wang memeriksanya dengan teliti dan menemukan bahwa itu memang besi. Dia menatap Wang Heng dengan kaget. Dari mana kamu mendapatkan potongan besi ini? Dan pada saat ini, Tuan Wang sedang bertukar pikiran dan langsung menghasilkan 100 metode. Cara memanfaatkan besi sebesar itu dengan cara yang paling menguntungkan. Sejujurnya, keluarga Wang tidak meninggalkan ibu kota dengan cara yang bermartabat. Jadi Tuan Wang juga ingin membalas dendam. Begitu banyak zat besi, datang pada waktu yang tepat. Wang Heng menceritakan semua yang terjadi dengan Qi Fei. Inti masalahnya adalah gunung tandus itu sekarang penuh dengan orang. Qi Fei lah yang menemukan bahwa gunung tandus itu sebenarnya adalah tambang besi, dan besi itu juga dimurnikan oleh Qi Fei hari ini. Jadi Wang Heng berdiskusi dengan ayahnya dan ingin bekerja sama dengan Qi Fei. Untuk memaksimalkan manfaat dari balok besi ini, Qi Fei menggunakan kepemilikannya atas tambang besi sebagai alat tawar-menawarnya. Kali ini, Wang Heng juga ingin menggunakan kemampuannya menjual besi sebanyak ini secara sukses sebagai alat tawar-menawar. Hanya jika kedua belah pihak saling berguna, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Qi Fei, kamu bilang dia hanya penduduk desa Taohua. Setelah Tuan Wang mengetahui identitas Qi Fei, dia jelas-jelas merasa jijik. Bahkan jika dia ingin mengembalikan prestasinya, dia pasti tidak akan bekerja sama dengan penduduk desa biasa seperti Qi Fei. Wang Heng secara alami tahu apa yang dipikirkan ayahnya, tetapi dia hanya mengingatkan ayahnya. Ayah, meskipun Qi Fei saat ini hanya seorang penduduk desa Taohua, dia bukanlah penduduk desa biasa. Kalau aku tidak salah, dia bisa memberitahuku tentang tambang besi ini dan rencananya untuk memberontak di depan begitu banyak orang. Dia pasti punya kartu truf lain di tangannya. Meskipun Wang Heng tidak tahu dari mana Qi Fei mendapatkan kepercayaannya, dia langsung mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memberontak. Tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Qi Fei, dia tahu bahwa Qi Fei bukanlah orang yang sembrono. Karena dia berani mengatakannya, dia harus 100.000% yakin bahwa dia tidak akan terluka bahkan jika dia mengatakannya. Wang Heng melihat ekspresi ayahnya sedikit rileks, dan melanjutkan. Ayah, coba pikirkan, jika Qi Fei benar-benar hanya penduduk desa biasa, bagaimana dia bisa tahu tentang tambang besi ini, dan bagaimana dia bisa tahu cara memurnikan biji besi. Kekuatan Qi Fei tidak terlalu kuat saat ini, tetapi dia juga merekrut tentara. Pada waktunya, Qi Fei pasti akan menjadi pahlawan lokal. Setelah mendengar bujukan Wang Heng, Tuan Wang juga merasa bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Meskipun identitas Qi Fei saat ini tidak terlalu menonjol, fakta bahwa Qi Fei tahu tentang tambang besi ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Saya tidak tahu di mana Qi Fei mempelajari pengetahuan ini, karena dia dapat mengenali biji besi. Maka pasti akan lebih banyak lagi ilmu yang belum mereka ketahui. Jika mereka benar-benar bisa bekerja sama dengan Qi Fei, setidaknya mereka akan memiliki persediaan besi yang tidak ada habisnya. Tuan Wang bertanya pada Wang Heng, ini besi milik siapa? Wang Heng menjawab, barang ini milik Qi Fei. Aku berjanji akan membantunya menjualnya dan kembali untuk membicarakan masalah ini denganmu, ayah. Tuan Wang merenung sejenak. Terlepas dari apakah dia ingin bekerja sama dengan Qi Fei atau tidak, setidaknya besi ini sangat membantunya sekarang. Beberapa tahun yang lalu, kerusuhan pecah karena perebutan tahta antara pangeran kedua dan ketiga. Keluarga mereka berdiri di pihak pangeran kedua, tetapi siapa yang mengira bahwa pangeran kedua akan dikalahkan. Pada akhirnya, pangeran ketigalah yang menjadi kaisar, sehingga keluarga merekalah yang menjadi pejabat penting yang sebelumnya menentang pangeran ketiga. Dia pasti akan menjadi sasaran pangeran ketiga. Beberapa tahun setelah pangeran ketiga menjadi kaisar,
mereka dilarang menjadi pejabat penting dinasti hingga terpaksa meninggalkan ibu kota. Akan tetapi, meskipun pangeran kedua dikalahkan, dia tidak mati. Terlebih lagi, pangeran kedua sangat ambisius dan masih diam-diam berencana untuk memberontak lagi. Meskipun keluarga Wang mereka tidak berniat untuk terus mendukung pangeran kedua, tetapi dia membenci pangeran ketiga sampai ke akar-akarnya, jadi dia memiliki ikatan besi. Keluarga Wang mereka dapat mempertimbangkan untuk menjualnya kepada pangeran kedua, sehingga pangeran kedua akan memiliki besi untuk memproduksi senjata untuk melawan pangeran ketiga. Tuan Wang mengangguk dan berkata kepada Wang Heng, "Besi ini datang di waktu yang tepat. Pangeran kedua menulis surat kepadaku beberapa waktu lalu dan memintaku untuk mencarikannya besi. Jadi aku akan menjual besi ini kepadanya." Mereka, para anggota keluarga kerajaan, memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat mereka belanjakan dalam beberapa kehidupan, jadi mereka tidak khawatir bahwa pangeran kedua tidak akan mampu membayar uang tersebut. Bab 39, Aku ingin merampok. Ketika Wang Heng mendengar bahwa ayahnya setuju untuk menjual besi itu, dia tersenyum gembira. Dia tahu itu setelah ayahnya menyetujuinya. Maka kerjasama masa depan antara keluarga Wang dan Qi Fei akan menjadi hal yang wajar. Qi Fei dapat menyediakan besi terus-menerus, dan keluarga Wang mereka pasti membutuhkan besi ini jika mereka ingin membalas dendam pada pangeran ketiga. Akan ada lebih banyak interaksi di masa mendatang, jadi tidak perlu terburu-buru selama 1 atau 2 hari. Pada hari-hari berikutnya, penduduk desa Lihua bekerja untuk Qi Fei. Mereka tidak lagi bertani, melainkan menambang biji besi untuk Qi Fei setiap hari. Mereka juga khawatir tentang makanan sebelumnya, tetapi Qi Fei meyakinkan mereka. Mereka bekerja untuknya dengan sepenuh hati, dan setelah beberapa hari, dia akan memberi mereka makanan. Hanya berdasarkan kata-kata Qi Fei. Mereka yang tidak bekerja di bawah Qi Fei seperti orang gila. Saya benar-benar ingin bekerja untuk Qi Fei. Seberapa bernilaikah kalimat ini? Bahkan di masa damai dan makmur, petani seperti mereka harus mengkhawatirkan makanan setiap hari. Terlebih lagi, telah terjadi kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Melihat makanan semakin langka, Qi Fei membuat janji kepada mereka saat ini. Dia mengatakan bahwa selama mereka bekerja untuknya, dia akan menyediakan mereka makanan, meskipun hanya untuk makan siang. Namun ini telah memecahkan masalah besar bagi mereka. Mereka hanya makan 2 kali sehari, jadi mereka bisa makan sedikit lebih banyak di siang hari. Dengan cara ini, Anda hanya perlu minum bubur encer pada malam hari. Makanan yang disimpan di rumah mereka cukup untuk membantu mereka melewati bencana ini. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Qi Fei mendapatkan makanan untuk mereka, mereka percaya pada karakter Qi Fei. Karena Qi Fei bisa berkata seperti itu, pasti ada persediaan makanan untuk mereka. Bahkan beberapa orang yang berhati-hati yang sebelumnya sangat ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah akan bekerja untuk Qi Fei, sekarang mereka sangat yakin. Saya tidak peduli dengan banyak hal sekarang. Saya hanya ingin bekerja di bawah Qi Fei. Dengan cara ini mereka akan diselamatkan. Bahkan jika Qi Fei meminta mereka melakukan sesuatu yang berbahaya nanti, Qi Fei masih mampu mendukung mereka saat ini. Penduduk desa yang sederhana itu merasa wajar untuk melakukan sesuatu untuk Qi Fei. Sehingga setiap orang dapat mengatasi rintangan di hatinya dengan lancar. Jadi hari ini, pintu rumah Qi Fei hampir diinjak-injak hingga terbuka. Baik itu penduduk desa Lihua yang belum bekerja di bawah Qi Fei, maupun penduduk desa Taohua. Semua orang tidak sabar dan ingin bekerja di bawah Qi Fei. Dengan cara ini mereka dapat menghasilkan uang dan memecahkan masalah kekurangan pangan. Setelah mengetahui tentang jaminan yang diberikan Qi Fei kepada mereka, Lin Yang menatap Qi Fei dengan kaget dan berkata, "Feier, tahukah kau apa yang kau katakan? Kita sendiri mungkin tidak akan mampu bertahan hidup dari kelaparan ini. Beraninya kau berjanji seperti itu kepada mereka. Dari mana kau akan mendapatkan makanan?" Bahkan kepala desa Qi, yang berdiri di samping, memandang Qi Fei dengan kaget dan takut. Yang mengejutkan adalah dia juga berharap Qi Fei dapat melakukan apa yang dikatakannya, selama Qi Fei dapat menyediakan makanan untuk semua orang. Maka desa Taohua mereka pasti dapat melewati masa kelaparan ini dengan lancar kali ini. Tetapi yang ditakutkannya adalah dia juga sangat jelas mengenai situasi keluarga Qi Fei. Dari mana Qi Fei mendapatkan begitu banyak makanan? Mengenai sepotong besi yang diminta Qi Fei kepada keluarga Wang untuk dijual. Uangnya belum sampai, apalagi dipakai untuk membeli makanan.
Tetapi setiap orang perlu makan setiap hari. Bisakah Qi Fei menciptakan makanan ini? Pada saat ini, kepala desa Qi merasa bahwa Qi Fei kemungkinan besar sedang membual. Sekarang uangnya belum juga datang, dia sudah mulai membanggakan diri bahwa dia bisa mengurus makanan bawahannya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mengurusnya saat itu? Memikirkan hal ini, kepala desa Qi tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Qi Fei berkata kepada penduduk desa yang ingin bekerja di bawahnya kali ini. Semuanya, jika kalian bersedia bekerja untukku, aku sangat menyambut kalian. Jika kalian benar-benar ingin bekerja denganku di masa depan, maka sekarang adalah kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan kesetiaan kalian. Karena Qi Fei telah membuat rencana, dia pasti akan membuat senjata untuk melawan musuh asing di masa mendatang. Maka mustahil untuk membiarkan orang-orang di bawah Anda makan dan minum dengan baik setiap hari. Jadi sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mengujinya. Dia ingin menggunakan milisi ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Penduduk desa yang datang mencari Qi Fei tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Lalu dia bertanya pada Qi Fei dengan ragu. Qi Fei, apa yang kamu ingin kami lakukan? Mereka mengira bahwa dengan kesempatan bagus seperti itu, asalkan tidak melibatkan pembunuhan atau pembakaran, mereka akan bersedia mengikuti Qi Fei dan setia kepadanya. Qi Fei menjilati giginya, tersenyum dan berkata, perampokan. Ketika Qi Fei mengatakan ini, semua orang menatapnya dengan tak percaya. Mereka semula mengira Qi Fei akan menjadi seorang pria terhormat dengan citra yang sangat jujur. Namun kini, dia benar-benar mengucapkan kata perampokan dengan serius. Itu benar-benar membuat mereka tidak dapat bereaksi. Mereka semua adalah penduduk desa yang jujur dan pekerja keras. Kapan mereka pernah memikirkan hal-hal seperti itu? Bahkan kepala desa Qi menatap Qi Fei dengan mata terbelalak dan bertanya lagi. Qi Fei, kamu ingin merampok. Pada saat itu, beberapa penduduk desa mulai ragu lagi. Meskipun jika mereka mengikuti jejak Qi Fei, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang makanan. Tapi ini ilegal, seseorang bertanya tanpa menyerah. Merampok siapa? Qi Fei bukanlah orang yang tidak masuk akal, dan ada alasan mengapa dia ingin merampok seseorang. Dia berbicara dengan tenang. Qiao Fugui. Dia adalah tuan tanah terbesar di Kabupaten Taohua. Alasan mengapa dia mampu berkembang selangkah demi selangkah menjadi tuan tanah terbesar adalah karena apa yang dilakukannya sungguh tidak manusiawi. Dia tidak hanya bergabung dengan Jiang Yong, dia juga diam-diam mencaplok tanah orang miskin. Mereka juga secara paksa mengambil mereka sebagai penyewa dan tidak membayar upah mereka. Mereka juga diminta bekerja keras di ladang setiap hari untuk menanam makanan. Akibatnya kekuasaannya makin lama makin kuat, sedangkan kehidupan rakyat di bawahnya makin sulit. Qi Fei sudah lama muak padanya. Mengapa orang-orang jahat bisa hidup berkecukupan, sementara penduduk desa yang bekerja keras harus kelaparan hari demi hari? Warga awalnya mengira, kalau ini perampokan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hal yang benar-benar tidak bermoral untuk dilakukan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa target perampokan itu adalah Qiao Fugui, mata mereka berbinar. Jika targetnya adalah Qiao Fugui, maka mereka masih bisa mempertimbangkannya. Tuan Tanah Qiao, kamu ingin merampok Tuan Tanah Qiao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, ekspresi kepala desa Qi menjadi santai. Dia mengira benar-benar ada perampok di desa Taohua mereka. Tanpa diduga, target perampokan itu adalah Tuan Tanah Qiao. Kepala desa Qi juga tahu bahwa ada sedikit konflik antara Qiao Fugui dan Qi Fei, dan bahwa Tuan Tanah Qiao pernah mengirim orang untuk mengikuti Qi Fei. Tuan Tanah Qiao ingin melihat apa yang dia lakukan di desa Lihua. Jika Tuan Tanah Qiao tidak menyelesaikan masalah ini, maka akan menjadi masalah di masa mendatang. Bersambung ke bab selanjutnya.